langsung saya Kristen. Ya, Tapi enak sekali silakan. penjelasannya. Cukup tapi minta maaf karena mungkin sedikit sulit. Bukan apa, tapi bagaimana ya dijelaskannya? Saya pernah ada kasih komen di situ. 1100 kali pun kita kasih penjelasan mengenai Trinitas untuk orang-orang yang tidak seiman pasti tidak akan paham. Silakan dijelaskan aja Mbak. Pak gunakan Iya, data sebentar, penjelasannya sebentar. kami terima. Sebentar. Silakan Iya, lanjut. karena Biarkan dulu. sulit untuk diterima. Kayak Bapak tadi bilang, cuma orang-orang yang dipikir orang gila. Pemikirannya Bapak bahwa itu orang gila, yang maksudnya orang yang punya kemampuan di luar orang waras. Tetapi begini, untuk apa memperdebatkan agama orang? Satu, bagi saya ajaran Muslim dan Kristen itu tidak berkaitan sama sekali. Mungkin bagi Bapak Ibu di situ Nabi Isa adalah Yesus, tapi bagi kami tidak. Tuhan Yesus kami itu berdiri sendiri. Minta maaf karena dari ajaran Al-Quran, dari lahir saja berbeda. Satu, dalam ajarannya juga berbeda. Kenapa kami bilang bahwa ia berasal dari Allah itu sendiri? Karena itu sudah digariskan dari zaman para nabi. Akan ada Raja Damai yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi bukan saja kami Kristen, tetapi dia datang untuk memberikan kedamaian untuk banyak orang. Lewat dia punya mujizat, dia punya tapi dia akan tidak dikenal oleh orang-orang pilihannya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Karena pemahaman kami, minta maaf, mungkin sedikit berseberangan, karena bagi kami, sejarah itu membuktikan dari masa dulu bahwa Bu, langsung aja ke Trinitasnya, Bu. Jangan diputar. Apa itu Trinitas? Tidak. Walaupun 1000 kali saya jelaskan soal Trinitas, Bapak Ibu juga tidak akan paham. Tapi Ibu nggak menjelaskan ini. Ibu nggak menjelaskan. Ibu curhat. Jalannya cuma Jelaskan aja. Jalannya cuma satu. Bapak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Woi, disuruh belajar. Udah Bu, udah saya pelajari. Iya, Udah tamat intinya di berapa situ. kali. Ya, karena pasti penjelasan itu akan berbeda. Tapi Bagi karena kami, saya waras, Bu, itu tidak masuk akal. Gitu loh. Apa yang Jadi tidak masuk kalau akal? waras ini tidak masuk akal, Bu. Serius, Bu. iya, Nah, saya tanya ke Ibu, Bu, pernah nggak Yesus mengajarkan ini? soal Trinitas. Pernah atau tidak? Dijawab dulu, pernah atau tidak? Tuhan Yesus tidak bilang soal Trinitas. Ya berarti nggak pernah. Nah sekarang saya tanya Ibu, Trinitas ini muncul dari mana? Trinitas bukan satu ajaran, tapi keyakinan kami bahwa Iya, Yesus, Tuhan dan Roh Kudus keyakinan itu Ibu satu. itu bersumber dari mana Trinitas ini? Sumbernya dari mana? Alkitab. Dari Di mana? Alkitab. Tunjukkan di mana Alkitab ada Trinitasnya. Tidak ada. Bapak harus ditulis bahwa Trinitas. Makanya saya bilang 1000 kali kami Nggak usah jelaskan. ditulis secara Bapak jangan pengajaran. hanya per ayat. Nggak usah. Bapak Memang, jangan, Bu, minta maaf. memang tidak ada tertulis Begini. Oke, Trinitas. paham. Tapi Al-Quran Ibu berbeda berikan dengan kepada Alkitab. kami di mana pengajaran Yesus pernah mengajarkan Trinitas di mana? Iya, sebentar. Ini yang saya jelaskan. Alkitab berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Siapa boleh yang menyamakan? Orang nggak ada yang menyamakan. Iya, kan saya bilang ajaran kan Bapak orang Sekarang tunjukkan kepada kami di mana Yesus, di mana di Bible mengajarkan Trinitas, di mana? Nggak usah khotbah gereja di sini. Ini bukan gereja, Ibu tunjukkan saja langsung. Oh, tidak bisa. Ya kalau begitu saya tunjukkan. Ini dengarin baik-baik. Munculnya Trinitas di sini nih Bu ya. Trinitas muncul itu setelah di Antioquia lah pertama kali orang disebut Kristen. Kemudian di Antioquia di mana itu ada dua dulu. Saya beritahu kalau saya salah lu bantah. Ya, di Kisah 411:26 kalau nggak salah Antioquia pertama kali disebut orang Kristen. Kemudian di mana Antioquia itu di sebelah selatan Turki. Kemudian bergeser ke Roma, di sana dikonsilikan. Ya, iman konsili. Ya, dengarkan baik-baik. Kami percaya akan satu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan dan akan satu Tuhan Yesus Kristus.
Jadi dikonsilikan, Bu, dirapatkan. Dirapatkan di Nisea ini Yesus itu setara dengan Sang Pencipta. Jadi ini berdasarkan kesepakatan Bapak Gereja diintimidasi oleh Raja Konstantinopel. Jadi iman Ibu itu berdasarkan daripada keputusan rapat. Ini data. Ini data. Oke. Datanya nggak dirawat. Intinya kan Bapak memaksakan loh. Kenapa kami harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Intinya duduk di situ kan? Ya, sekarang datanya mana Yesus adalah Tuhan? Sekarang Iman lagi, iman lagi. Iman melulu. Iya, makanya saya bilang. Ya, mana datanya Yesus Tuhan? Kami menjelaskan, Bu, Bapak tidak akan paham. Iya, mana datanya Yesus Tuhan? Menjelaskan itu. Iya, mana datanya Yesus Tuhan? Langsung aja. Bu, kalau bicara itu pakai data. Sekarang begini, masa Yesus ini harus diskusi menjelaskan pakai soal data, Trinitas? ngoceh melulu. Cukup Roma, cukup. Ya, Ibu kalau ngomong pakai data dong. Pakai Sekarang data begini, dong. Nah, maksudnya Dengarkan, perdebatan Ani. ini langsung menjejak, maksudnya Dengarkan dulu Ani, biarkan Roma menerangkan. jadi gini ya Bu ya, Ibu, saya mohon maaf ya Ibu ya. Iya, Kalau lanjut, berbicara itu pakai data, misalnya Ibu Yesus itu Tuhan, datanya mana? Kan gitu. Kan Ibu sudah baca Kejadian sampai Oke. Wahyu. iya. Nah, datanya Pada mana mulanya Yesus adalah Tuhan? firman. Mana? Sebentar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Yesus dan Allah itu satu. Satu apa Bu? Dia menyerupai dia itu. Sekarang saya tanya Bapak. Saya tidak mungkin. Ya, Ibu tanya aja deh daripada Ibu saya tanya aja. Iya, maksudnya saya saya jawab. tanya Bapak toh. Ya. Saya maksudnya kalau menurut pemahaman Bapak, Maria itu lahir karena Roh Kudus ataukah ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan? Oke, saya jawab. Dengarkan ya, Anda diam ya. Ada yang namanya Anda sebut di surga itu ada Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa ini berfirman. Isi firmannya itu adalah kata-kata berbentuk kalimat, isinya perintah, menunjukkan kemahakuasaannya. Apa yang ingin dicapai? Ingin Bunda Maria itu hamil. Siapa yang membawa berita ini? Gabriel. Bersoal jawab dengan Maria. Hoi Maria, ada apa? Kamu nanti akan hamil. Loh, nggak mungkin dong. Saya kan ini wanita suci, nggak ada suami. Apa yang terjadi? Maria juga hamil. Siapa yang berkuasa atas hamilnya Bunda Maria? Bapak di surga berkehendak. Gitu ya. Bukan Bapak yang menghamili, tapi kehendak Bapak. Apa yang dikandung? Ya Yesus manusia. Jadi Bunda Maria tidak melalui persetubuhan, tapi Bapak yang di surga menunjukkan kekuasaannya agar wanita itu bisa hamil tanpa suami, karena Bapa di surga Maha Kuasa. Lahirlah Yesus sebagai apa? Sebagai manusia seperti kita, tapi diberi pangkat utusan Tuhan. Itu yang terjadi Bu. Jadi Yesus dan Bapa ini tidak satu hakikat, tidak. Begitu kira-kira Bu. Kalau itu Bapak berbeda dengan kita. Nah, Gitu. terus isi kandungan Bunda Maria apa Bu? Menurut Anda isi Sama, kandungan? Oh iya, lanjut. Bapak lanjut dulu. Bapak Ya, lanjut. sekarang saya mau tanya ke Ibu, isi kandungan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Jawab. Bagi saya itu anak Tuhan. Tuhan menjelma jadi manusia. Oke, baik. Jadi Bunda Yesus ini anak Maria atau anak Tuhan? Anak dari Tuhan. Bukan anak Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri. Oke. Oh, jadi anaknya Maria Tuhan? Itu bukan anak Maria. Maria hanya media. Oke. Iya, kalau dari sisi manusia, sebagai ibu pasti dia akan mengakui bahwa itu adalah anaknya. Oke, baik. Bunda Ya, Maria. tapi kalau Bapak mau bilang soal sisi iman, itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Oke. Maria ini pernah mengandung nggak Bu? Mengandung. Terus bayi yang ditaruh di palungan dibungkus lampin itu anak siapa ya? Anak siapa? Itu kan Tuhan sendiri. Anak siapa? Itu Atau Tuhan begini? sendiri. Iya, oke. Bayi ini, sekarang gini. benar Bu. Oke. Bayi ini karena waktu itu kan ada untuk disensus nih semua penduduk. Untuk disensus ya. Kan ada yang tidak dapat penginapan ya tuh Bu ya. Ya. Bayi ini keluar dari mana? Tiba-tiba ada di palungan. Keluar dari mana Bu? Masa Bapak tanya saya? Memangnya saya menyaksikan. Kalau Bapak tahu berarti itu sudah. Oke. Kalau begitu Melahirkan bukan berarti dia. kalau begitu saya kasih tahu lanjut, Ibu ya. Ibu kan nggak bisa jawab nih. Saya yang kasih tahu.
Lanjut ya, boleh Oke, boleh. pintar-pintar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Umumnya wanita melahirkan sama lewat situ. Nggak ada wanita melahirkan lewat jidat. Itu Bapak Nggak ada. tahu kenapa Bapak tanya? Artinya, ya, bayi ini adalah punya ibu kandung, namanya Maria. Halo? Jadi Maria punya anak namanya Halo? Yesus. Lanjut Pak. Gitu loh. Jadi Anda masih menyangkal kalau Yesus punya ibu kandung. Anda masih menyangkal kalau Maria punya anak kandung nama Yesus. Bagaimana? Silakan. Sedih Sekarang aku. Bapak dengar. Bapak Ya. dengar. Sedih aku, Dari Roma. masa nabi-nabi terdahulu itu sudah diwahyukan. Tuhan tidak mungkin, kalau Tuhan yang sombong, dia tidak perlu pakai media manusia untuk dia datang ke dunia. Sekarang Bapak harus tahu bahwa kenapa Yesus harus datang ke dunia, karena itu dia punya tugas dari awal. Tuh, pindah Dia harus topik menjelma dia. menjadi perantara menyelamatkan kami manusia. Nah, makanya kan saya bilang, Bapak tidak. Bu, Bunda Maria punya anak atau tidak? Itu pertanyaannya, Bu. Makanya kan saya bilang 1000 kali saya jelaskan pun Bapak tidak akan pernah paham. Karena ibu ini pindah-pindah topik. Bunda Maria punya anak atau tidak? Halo? Bunda Maria punya anak nggak, Bu? Secara manusia dia akan mengakui bahwa itu anaknya. Ya Karena dia iya. mengatakan itu secara manusia. Iya. Tapi dia itu tuh sekarang dia bersetubuh atau tidak? Tidak. Saya kan udah Makanya jawab saya bilang tidak. Bapak tidak akan paham Tidak. soal Trinitas. Oke. Bapak tidak akan paham soal Trinitas. Oke, nah ini Trinitas belum bukan bicara soal Trinitas, ajaran Bu. yang diturunkan. Bu, anaknya Iya, Maria, Trinitas anaknya bukan Bu. kata-kata yang diturunkan oleh seorang nabi, tidak. Bu, anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Dia menjelma jadi manusia, otomatis itu manusia. Dia menjelma. Bapak Oke. ngerti? Oke, Dia anaknya menjelma Maria menjadi manusia atau Tuhan? manusia. Bu, anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan menjadi satu Manusia dalam dan itu Tuhan. sendiri. Baik. Karena dia Kalau- punya kuasa itu. Ya udah. Tuhannya Bunda Maria siapa, Bu? Tuhannya Bunda Maria siapa? Yahweh. Oh, Kan dia Yahudi. berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan. Karena Tuhannya Bunda Maria Yahweh. Makanya saya kan bilang, bagaimana bisa dicerna oleh akal manusia? Bapak Ya, akan berarti bilang, tidak masuk akal kalau Tuhan ini. bunuh, otomatis tahta kosong kan? Berarti tidak masuk akal. Jelas sudah berarti orang-orang yang tidak waras mengimani ini karena tidak masuk akal. Makanya kan saya bilang, Iya, konsep ini mematikan Bapak bilang, akal. oh tidak bisa Jelas, Pak. kok. Keyakinan, makanya saya bilang, Bapak Doren jangan mencoba menyelami ajaran agama lain kalau Bapak sendiri tidak paham. Iya, harus dibaptis dulu ya, Karena Bu, kita supaya berbeda. dimatiin akal sehat ya. Oh tidak, Bapak yang harus matiin akal sehat Bapak. Jangan Nah, coba-coba ini mencerna agama lain. Anda grogi nih. Sekarang ini, Bu, dengarkan Saya tidak grogi, baik-baik. memang cara bicara saya begini. Tuhannya Bunda Maria siapa, Bu? Yahweh. Yahweh. Anaknya Bunda Maria Tuhan atau Yahweh. bukan? Anaknya Bunda Maria Dia Tuhan atau adalah bukan? Tuhan menjelma manusia. Karena itu Berarti- sudah digariskan. Makanya saya bilang Bapak baca dari Kejadian. Kan Bapak pegang Alkitabnya. Walaupun Bapak Muslim kan Bapak pegang Alkitabnya. Sekarang Baca dari dengarkan Kejadian dulu. sampai Wahyu. Ibu, Jangan Ibu angkat dengarkan per dong. ayat. Bapak Ibu tidak akan dengarkan paham. baik-baik, Ibu. Santai aja. Dengar ya. Tuhannya Bunda Maria Yahweh. Oke. Anaknya Bunda Maria Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Ya, waktu dia menjadi manusia dia Tuhan atau bukan? Dia menjelma aja sebagai manusia, dia harus Iya, mengalami waktu kehidupan sebagai menjelma manusia. Iya, waktu menjelma Tapi menjadi Bapak harus manusia. memisahkan bahwa Tuhan dengan manusia itu berbeda. Tidak, mereka satu. Oke. Dia harus menjalani hidup sebagai manusia. Waktu Yahweh menjadi manusia, manusia ini masih Yahweh atau bukan? Dia memiliki kuasa Saya nggak nanya untuk kuasa, menjadi Bu. manusia Bahasa yang Indonesia nih. Tuhannya melebihi manusia Oh, ini lain. bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia ya. Waktu Yahweh Iya, menjadi iya, manusia, bahasa Indonesia. makanya Bapak dengarkan paham? dulu. Waktu Yahweh menjadi manusia, apakah manusia ini masih Yahweh atau bukan Yahweh? Dia menjelma manusia, berat dia punya space. Tuhan memberikan dia, Tuhan punya kuasa lebih. Dia menjelma manusia, tapi dia punya kuasa Iya. melebihi manusia. Saya nggak nanya itu.
Ini ibu nggak ngerti bahasa Indonesia Bapak ya? tidak bisa memaksakan harus memisahkan. Tidak, Yesus tidak bisa dipisahkan bahwa dia manusia dan dia bukan Tuhan, tidak bisa begitu. Saya Makanya cuma bilang, nanya Bapak ibu, tidak akan dengerin paham kan ibu soal ngomong ini, Trinitas. dengarkan ya bu ya. Yahweh menjelma menjadi manusia. Pertanyaannya, manusia ini apakah ada Yahweh di dalam diri manusia? A ada, B tidak ada. Sekarang saya tanya Bapak, Yesus memberikan mujizat atau tidak? Yesus Kan untuk menjawab pertanyaan saya Bapak, jawab, saya jawab. Yesus itu bermukjizat, tapi salah satu mukjizatnya itu menghidupkan Itu kuasa Lazarus. manusia atau tidak? Dengarkan dulu, bukan bertanya, saya jawab. Saya pakai data nanti. Saya ini Oke. Bible Bapak jadi stasioner. marah. Dengar ya. Pak jangan marah Pak. Saya nggak baik Lanjut. marah bu. Cuman saya melempar kapur, tulis kepada murid saya yang ngeyel kadang-kadang kalau saya ngajar. Oh saya bukan murid Bapak, maaf. Dengarkan baik-baik, muridku, dengarkan baik-baik. Lanjut Di Pak. Yohanes 11, baca dari atas sampai 42, 43, gitu ya. Di sana itu Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah mati hidup kembali. Di 42-nya, Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Di 43-nya itu baca mengaku, biasa saja, Pak. aku muridku, kapur tulis habis untuk dilempar. Dengarkan dulu, Bapak lagi ngajar. Oh iya Pak, lanjut. Jadi Yesus itu membangkitkan Lazarus dari kematian karena diberi kekuatan oleh Bapa. Makanya Yesus berdoa dan bersyukur. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus dari kematian, Yesus itu mengakui dirinya utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Baca Yohanes 11 42 sampai 43, Bu. Data, jangan dibantah datanya ya, Bu. Oke. Kalau diangkat per ayat dalam kitab Perjanjian Lama itu digariskan. Iya, saya tahu itu Yohanes itu Perjanjian Baru, Pak. Iya, kenapa Tapi lagi maksudnya ke situ, dari Perjanjian lama? Lama itu digariskan akan ada anak Allah yang tunggal. Itu berkaitan, Pak. Aduh. Makanya saya bilang Alkitab ini tidak bisa dipisahkan per ayat. Bu, Harus dicopot satu-satu ayat baru untuk dipilah-pilah, tidak bisa. Dia berkaitan. udah Bu. Begini ya Bu ya. Saya kan udah ngomong ke Ini ada Ibu suara. nih. Bu. Dengarkan baik Bu. Kalau mengenai mukjizat Yesus, itu tidak ada di Perjanjian Lama. Mukjizatnya Yesus itu adanya di Perjanjian Baru. Paham sampai sini, Bu? Tahu, mengerti, Pak. Saya belum Tadi pernah kan saya bilang, belum pernah mendengarkan pendeta Iya, paling kalau betul. di gereja dia lagi ingin membahas sesuatu tidak baca Kejadian sampai Wahyu, dia juga comot-comot data supaya mempersingkat waktu. Emang ada pendeta Bu bisa Karena baca kita Kejadian sampai paham, Wahyu? Pak. Dia berbicara dengan kita paham. Ya berarti dia Karena comot-comot kita juga. tahu bahwa dia masuk di jalur mana. Berarti dia comot-comot juga, Bu. Aduh Pak, comot-comot karena kita paham. Ya, saya juga Kalau paham. kayak Bapak Doran yang tidak paham, tidak bisa dipisahkan supaya Bapak paham. Bapak paham dari mana? Oke, Ini baik. saya ulang berkali-kali bicara soal Trinitas. Enggak, jangan lari dulu, Bu. Kata Ibu mukjizat tadi. Oh, saya tidak lari. Lanjut, Pak. Sekarang Ibu buka, coba teman-teman buka Yohanes 11 deh. Yohanes 11 43 aja langsung, 42 sampai 43 itu loh. Saya bacain ya Bu ya. Perikopnya itu membangkitkan Lazarus. Nah, aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak berdiri di sini mengatakan supaya mereka percaya engkau telah mengutus aku. Itu loh Bu. Nah, sekarang Bapak dengar. Nah sekarang Bangsa Yahudi. kalau Yesus berkata aku utusan Tuhan, waktu Yesus membangkitkan Lazarus itu Yesus Tuhan atau utusan Tuhan Bu? Coba dijawab. Sebentar saya jelaskan dulu. Ya, pasti nggak Kenapa dijawab. harus Yesus bicara seperti itu? Kenapa? Maksudnya kan saya harus jelaskan dulu. Ya Yesus kenapa? pada saat itu bangsa Yahudi tidak
tidak mengakui Yesus karena mereka tahu bahwa ada nabi yang akan hadir pada akhir zaman, sebelum akhir zaman, di saat mereka masa mereka itu, tapi mereka tidak tahu siapa dia. Tapi firman terdahulu dalam Perjanjian Lama itu sudah menggariskan bahwa dia akan disangkal. Bu, jadi bangsa akan bukan itu, Bu. Waktu Yesus membangkitkan, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, waktu itu Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? A. Tuhan, B. Utusan Tuhan, C. Nggak tahu. Jawab. Saya ulang ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, saya ulang ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan, C. tidak tahu. Itu dulu dijawab. Sekarang Bapak mau paham soal Trinitas tidak? Nah itu dia, lari ke Trinitas lagi. Tadi dia singgung mengenai mujizat. Ini nggak mau jawab. Atau tidak? Saya ulang lagi pertanyaannya sekali lagi. Bapak bertanya anak-anak. Kalau anak-anakku muridku hari ini tidak mau menjawab, ya sia-sia kalian bayar SPP. Saya tidak kasih naik kelas. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan Bapak. Nih, pertanyaan Bapak. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan, C. tidak tahu. Dijawab anak-anak, dijawab. Ini muridku semua ini bandel semua di sini. Bagaimana saya menjelaskan? Kalau Bapak kasih pilihan, bagaimana saya menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan? Maksudnya saya gini. Nah, pasti nggak Anda jawab. harus berbicara. Nggak naik kelas dulu, nggak naik kelas. Ya sih, ya gua ngajar hari ini. Begini. Maksudnya saya bilang Bapak tidak akan paham soal Trinitas, karena Bapak memang tidak tahu itu. Ibu jangan ke Trinitas dulu, kan Ibu tadi membawa ke mujizat. Mujizatnya dulu diselesaikan. Itu loh. Iya, kan mujizat menandakan bahwa dia punya kuasa melebihi manusia. Manusia biasa kan tidak bisa buat mujizat. Ya pertanyaannya itu Bu, waktu Yesus bermukjizat membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan, C. tidak tahu. Ya Tuhan itu, kuasa Tuhan itu. Oke. Kalau kuasa Tuhan, Yesus itu Tuhan atau dikuasai Tuhan? Jawab. Tuhan. Oke, Yesus Tuhan Yesus ya. itu Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Coba dibaca itu, Pak. Gedein Pak Palopo disuruh baca supaya dia paham. Mulai dari 41 Pak Palopo, 41, 42. Saya ambil. Gedein dulu Pak Palopo, dia ibarat baca. Gedein, ya. Bener. Enggak, nomor 41 dulu, 41 dulu. Ambil 41 sampai 42. Sabar ya Bu, kita pakai data ya. Anda mengatakan Yesus Tuhan ya. Iya. Ya. Mulai 41 dulu, 41 dulu. Sabar dulu ya Bu ya. Supaya Ibu tidak Firman Allah. Yohanes 11 Ibu. Oke. 41 sampai 42. Di situ terjawab Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Pakai data Bu, pakai data. Jangan Bible dilawan. Ibu ini sebenarnya diskusi nggak melawan saya, tapi melawan Bible. Kita ini Muslim pakai data karena kita belajar. Ibu pakai iman. Makanya Ibu jangan didoktrin sama gereja. Belajar dong, baca gitu loh, kan bahasa Indonesia. Pak. Jadi saya bacakan saja ya. Nih. Oke. Ini nih, baca dulu 41 dulu. Ya. Kok begini sih 41-nya langsung Pak? Yang pakai nomor, bukan ini. Yang pakai nomor. Ini kan downloadan ini Bang. Ya itu benar, itu 41 itu ya. Nih. Mereka mengetepikan batu itu, lalu Yesus menghadap ke langit dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena engkau mendengar permintaanku. Aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini,
supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini saya sudah baca nih Bu. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengklaim dirinya A. utusan Tuhan, B. Tuhan, atau C. kabur. Silakan Bu. Data. Pak, Yesus itu bukan manusia yang sombong. Nah, pasti Bukan kalau yang dilawan. mudah. Data dilawan. Inilah saya bilang, Kristen kalau diskusi begini, itu, Pak. Kristen kalau diskusi Pak, itu pasti dulu. melawan data di Bible. Pasti. Bukan melawan, Pak. Anda tidak Bapak kompromi tidak dengan paham Bible soal Anda. Trinitas. Dia menjelma jadi manusia, Tuh, menjelma berarti lagi dia kan? akan Kabur kan? berbicara dari sudut manusia. Lari kan? Lari. Bagaimana dia meyakinkan bangsa? Bagaimana itu penyelamatan itu ada untuk kami manusia. Kalau dia tidak menjadi jembatan, itu sudah digariskan. Ini Dia mah menjadi omongan gereja jembatan ini. antara kami dengan Allah. Dengarkan. Ibu Dengan kalau Tuhan menjelaskan itu sendiri. seperti itu, berjuta-juta pun orang tidak akan paham. Orang tidak mau dengar. Iya. Berjuta-juta pun. Makanya kan saya bilang, bagi Bapak yang tidak seiman pasti tidak akan tahu. Yang seiman tahu Ini itu. perkataan Yesus, Bu. Tahu, Pak. Ini Perkataan Yesus Coba dari suruh sudut- baca deh. Dia harus berbicara sebagai Ibu bisa manusia. membaca nggak Bu? Ibu bisa membaca nggak? Saya tahu, saya baca. Ya coba Ibu baca deh. Saya baca. Coba Ibu baca. Lihat aja, Bu. Suruh Baca baca. sendiri. Supaya Ibu lebih paham. Sekarang begini, Pak. Kan? Jangan sekarang begini, sekarang Ibu baca. Saya baca, kalau Bapak harus memilah soal bahasa. Ini kan bahasa Indonesia. Iya. Memilah Ibu bisa soal baca bahasa aslinya? Pasti dari sudut pandang Ibu manusia yang bisa, Bapak lihat. Ibu bisa baca original teksnya? Bisa? Tak Saya kasih bisa original baca. teks? Bisa? Maksudnya dari bahasa Indonesia. Bapak kan terjemahkan itu dari sudut manusia. Bukan saya yang terjemahkan, LAI. LAI yang terjemahin. Baca LAI. aja, Saya Bu. tahu, Ini aja tapi kok. Bapak memahami itu dari sudut manusia. Bapak tidak akan paham. Baca aja, Bu. Nah ini buat siapa Bu? Ini data ini buat setan apa buat manusia Bu? Kami tahu, kami mengerti. Ini enggak, ini saya tanya Tapi dulu Bu. Bapak tidak Ini mengerti. data ini dipelajari oleh setan atau dipelajari oleh manusia? Alkitab ini untuk kami, bukan untuk Bapak, karena Bapak tidak akan paham. Nah sekarang Ibu bisa nggak Ibu berdamai dengan kitab Anda sendiri? Saya berdamai dengan Ya kitab silakan Anda. kalau Anda yang berdamai. tidak bisa berdamai. Kalau Ibu damai dengan kitab Anda, Ibu baca supaya Ibu damai. Coba silakan Bu. Silakan Ibu berdamai. Saya Kenapa tidak Ibu? perlu membaca, bahkan Bapak sudah baca, dan saya juga melihat di sini. Kenapa Ibu alergi kepada Bible Ibu sendiri? Kenapa Ibu alergi? Bukan saya alergi. Ya udah Ibu baca. Anda harus berbicara sebagai sudut manusia. Nah Bapak kalau kan begini menjelma gini jadi aja. manusia, tidak. Data Anda yang bukan tampil dewa di yang layar harus berbicara ini. sebagai Tuhan. Penyelamatan itu tidak akan ada. Bapak tidak akan paham soal penyelamatan. Itu sudah digariskan dari awal, nabi-nabi terawal. Bagaimana kita mau paham kalau saudara tidak mau baca? Baca aja dulu. Bukan Supaya soal lebih paham. paham atau tidak paham. Dari membaca itu tidak, kan Bapak sudah baca. Sudah tahu Itu baca, bahasa makanya itu Ibu baca, menentukan Bapak siapa tahu doang Ibu yang melihat baca. dari sudut bahasa. Siapa tahu Ibu yang baca, Tidak. kami paham gitu loh. Kan saya sudah jelaskan itu berbicara dari Antum sudut baca manusia. dulu, Antum harus jelaskan. meyakinkan umatnya bahwa Baca antum dari dulu, sudut kok. manusia. Antum tidak bisa berbicara Dibaca saya dulu, Tuhan yang harus Bu. tidak bisa. Bu, dibaca dulu. Saya sudah baca, saya sudah paham. Kan Bapak harus mendesak Tapi bahwa nggak saya dengar mengakui dibaca bahwa dia aja. adalah manusia Ibu tidak disuruh total. angkat lemari loh, hanya disuruh baca doang. Saya sudah baca. Sesuai dengan yang Bapak baca, saya lihat juga di sini. Ibu, baru Baca, kami menjelaskan. dengar, di bawah dengar. Kok susah amat sih? Bapak tidak akan paham. Saya sudah bilang. Iya, Makanya saya makanya bilang, baca dan jangan berikan berdebat soal pemahaman agama orang kepada lain, kami. Pak. Bapak tidak akan paham. Tidak perlu, Iya, karena Bapak kan saya sudah paham. ingat Ketika Bapak Ibu punya baca, Tuhan. baca aja, Kalau Bu. saya mengajarkan lagi, Bapak bisa pindah agama. Kan tidak perlu. Mau nanya Bu, Bapak harus parameter meyakini Ibu ajaran bisa Bapak. Saya memahami. yakin. Bu, Ibu mau nanya, parameter Ibu bisa memahami agama Baca. iman Ibu dari mana? Susah amat. Satu-satu jangan diadili. Bentar. Ibu. Saya tidak bisa jelaskan ke Bapak. Iya. Bu, Saya saya mau meyakini nanya dulu. Aduh, Parameternya Keyakinan itu mutlak. bisa memahami iman Ibu dari mana? satu-satu. Parameternya dari Ibu. Bible ini, Alkitab. Nah, kalau Ibu bicara tentang parameter Bible itu, Parameternya berarti dari semua Alkitab. orang bisa menjadikan dan memahami konsep iman Ibu itu dari Bible itu. Kenapa ada larangan?
Kenapa harus berdasarkan imam kalau ibu sendiri bilang parameter untuk memahami imam ibu itu dari Bible? Artinya semua orang pun bisa membaca Bible dan memahami konsep imam ibu. Mana orangnya? Jangan keras Roma. Ini langka loh Roma. Sebentar Roma. Jangan tegang. Kata-katanya jangan tegang Roma. Saya sudah sediakan diapet Roma. Lari Roma. Lari Roma. Jadi gini ya teman-teman ya. Tolong juga ya kalau ada yang kayak begitu, jangan kita merasa mengeroyok gitu. Kalau misalnya hostnya atau Pak Palopon nih satu orang, udah biarkan dia dulu suruh baca, itu konsentrasi aja di situ gitu. Tuh. Kenapa? Ya ibu tadi ini saya bilang benar dari awal tuh, bahwa apapun yang terjadi ya mereka bakal tidak akan percaya. Karena apa? Imannya ini berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan data. Jadi kalau iman berdasarkan doktrin dikasih data, ya pokoknya bodo amat gitu loh. Ini lagi double suara nih. Double suara. Itu loh. Jadi ibu ini udah jelas. Kita membahas Trinitas, lari ke mukjizat. Dikasih data mukjizat, lari ke Trinitas. Dibahas Trinitas, dia bahas ke penjelmaan. Dikasih tahu anaknya Maria siapa, dia bilang Maria tidak berhubungan. Jadi kalau kita ambil ujungnya dia ke ekornya. Kalau kita ke ekornya dia pindah. Pokoknya asal ngomong gitu loh. Jadi orang-orang kayak gini kasihan, korban gitu loh. Jadi mohon ibu yang tadi kami mohon maaf. Kami di sini itu Muslim berbicara berdasarkan data yang ada di Bible Anda. Tapi Anda sendiri yang tidak mau berdamai dengan data itu. Gitu loh. Kenapa sih nggak mau berdamai? Jelas di sini. Yesus waktu bermukjizat, dia itu baca, dia mengadah tangan ke atas, bersyukur kepada Bapaknya, dan memberitahu kepada semua orang yang ada di situ, mengklaim dirinya bahwa aku ini utusan Tuhan. Kenapa double suara ini ya? Cek. Ya udah. Kira-kira begitu. Jelas. Tidak ada kita bohong-bohongin di sini. Cukup Roma. Ya mau diapa lagi? Murid-murid saya kok hari ini bandel semua ya. Kenapa sih murid-muridku ini bandel? Ini obat apa? Ampun Roma. Itu mencret. Roma. Ini Ada yang diapa? Penceplak, selamat sore Penceplak. Yang lawan Bible-nya itu siapa? Kita apa mereka? Yang jelas-jelas udah tertulis. Masih ngelak itu. Jadi seolah-olah kita ini yang Kristen. Gimana coba? Cukup Roma. Iya, malah kita yang dituduh nyembah batu. Lanjut. Roma. Assalamualaikum. Selamat sore. Seplak. Lok. Waalaikumsalam Bang. Muslim ya. Silakan apa yang mau disampaikan Bang, silakan. Oh, di sini harus nanya atau menyampaikan ya? Kirain cuma boleh numpang duduk doang Bang. Yep. Oh, di mana duduknya coteng kalau Muslim semua? Oh iya iya. Ya udah Bang, gue turun dulu Bang. Ada mau disapa-sapa ke Bang Andik, Bang Semprol dan lain-lain silakan Bang. Kalau penuh Muslim, cotengnya duduknya di mana? Pusing gua itu tadi ngedengerin dia anjir muter-muter. Aduh, gue beli boten Jangan dulu Bang. Yesus aja pusing, putar kemana-mana. Mendingan nanya Yesus langsung aja. Tadi gini ya, kembali ke topik. Tadi ibu ini menyangkal loh, mau dia menyangkal kalau Bunda Maria itu tidak punya anak kandung. Karena alasannya Bunda Maria tidak berhubungan biologis begitu. Tapi dia tidak bisa menyangkal kalau Bunda Maria pernah mengandung.
Dan Bunda Maria pernah melahirkan, ada bayi taruh di palungan, gitu loh. Tapi dia tetap menyangkal kalau Yesus itu anak kandung Bunda Maria. Maria hanya sebagai wadah. Inilah doktrin-doktrin sesat menyesatkan. Jelas-jelas Bunda Maria pernah menyusui anaknya kok. Itu anak kandungnya. Kenapa mau diingkari itu? Kalau mau dia jawab jujur, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, bagaimana caranya ini mendoktrin orang-orang yang tidak bisa akalnya dipakai? Jadi dimatiin dulu nih akalnya ini orang, dibaptis, dimatiin akalnya, dan didoktrin terus menerus dari kecil sampai dewasa. Nah, setelah Itu di dia bawah ada di, Octavia mau naik Bang Andi. Octavia mau naik. ya, Bang silakan Andi. naik, Direct. silakan. Mohon kalau naik bawa akal, jangan sampai akal ditaruh di bawah. Naik. Ya. Omnya yang naik. Ya, Ya. gantian dulu ini ya. Nah, ini mah guru saya yang naik. Omnya yang naik, omnya. Ini mah guru saya yang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mereka itu menyangkal Maria itu ibu kandung Yesus, kira-kira Yesus bisa menikahi Maria enggak? Ya kalau dia bukan mahram bisa. Lah ya itu. Bukan Nah, masalah dia mau nikah atau enggak ya. Ini pertanyaannya, bisa enggak dinikahi kalau dia bukan ibu kandungnya? Seandainya Yesus nikah. Bisa Ya, jadi kalau- kan? Ya kalau bukan mahram bisa, tapi ini mahramnya ya nggak bisa. Nah, itu aja. Kan ada guna itu Bang Andi. Kalau dijawab kayak gua aja Pak Theodor. Jadi nggak mutar kayak Oten menjawab, itu aja. Gitu. Nah. Kenapa ini diingkari? Kadang-kadang dia ingkari karena kalau dia jujur Yesus ini anak kandung Maria, berarti Tuhannya itu anak orang, gitu loh. Dia nggak mau kalau Tuhannya itu anak orang, karena nggak mau. Kalau Katolik Gitu. jujur Bang Andi, kalau Katolik jujur mengakui dia itu anak kandung, makanya Maria disebut Theotokos, ibu kandung Tuhan, ibu Allah. Nah, Protestan ini yang kadang agak mengsret apanya ini, otaknya ini. Masa ibu kandung dibilang bukan ibu kandung? Iya, makanya kan ada hiperdulia kan. Iya. Mana yang ngoten? Laper nih. Makanya tadi saya bilang cari. Makanya dari awal tadi saya bilang gini, bahwa apa? Orang-orang yang percaya Trinitas itu pasti akalnya dimatiin dulu. Orang-orang yang percaya Yesus itu Tuhan, ya pasti akalnya dimatiin kayak ibu tadi, gitu loh. Karena apa? Diminta datang nggak ada, lari kemana-mana, gitu. Itulah. Jadi penganut-penganut kayak gini ya memang harus dimatiin tuh akal sehatnya. Makanya saya minta ibu kayak ibu tadi ya, tolonglah kalau naik doktrinnya jangan dibawa, akalnya yang dipakai. Ini kebalik, akal diparkir di bawah, doktrin yang dipakai naik. Ya sulit sekali gitu. Halo Bang, Ada nih, ada pasien. Coba direspon dulu. minta maaf, saya yang tadi. Oh, nggak usah minta maaf Bu, ibu nggak punya salah. Yang tadi baterainya mati. Oh iya Bu, silakan Bu. Maunya minta maaf terputus. Ya. Gimana Bu? Masih ibu menyangkal kalau Yesus itu punya ibu kandung? Masih disangkal? Secara Bu. manusia dia harus dilahirkan. Ah, Kalau dari sudut manusia pasti mengakui bahwa Yesus anak Maria. Oke. Dari Jadi sudut udah diakui manusia. ya? Tapi dia berasal dari atas, dari Oke. Tuhan. Oke. Apanya yang diakui? Oke. Yesus itu berasal dari kandungan Bunda Maria atau berasal dari kandungan ibu lain? Atau Dia gini? kan Yesus tidak mungkin turun kayak belakang selesai. Kan Ya. harus dilahirkan sebagai Oke. manusia. Jadi berasal dari kandungan ya? Oke, baik. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung siapa ya? Itu sudah dinubuatkan dari para nabi dulu. Jangan bawa-bawa nabi Bu, Salomo, dengarkan, Daud. makanya dengarkan dulu Bu. Tidak, itu memang iya. Ya, Dan dalam begini nih. Alkitab kami
yang begini nih. Dalam Dengerin dulu Bu. Memang dibilang Bunda Maria ini mengandung. Pertanyaannya, yang menghendaki, yang berkuasa, Bunda Maria mengandung siapa Bu? kalau menghendaki dan berkuasa itu berbeda Pak. Yang menghendaki dulu, yang menghendaki Bunda Maria mengandung siapa Bu? Tuhan. Siapa? Ya pasti Tuhan. Tuhan, siapa itu? Tuhan siapa? Siapa nama Tuhannya? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Yahweh untuk bahasa Yahweh, Yahweh. oke. Kan berbagai Jadi, negara dia oke. penyebutannya berbeda-beda. Oke, jadi Yahweh, Yang Arab juga kan Allah. dengarkan dulu. Jadi Yahweh menghendaki Bunda Maria mengandung. Baik. Yang dikandung Bunda Maria ini manusia atau Yahweh yang dikandung? Yahweh. Yang Yahweh. menyerupai manusia. Oke, Bapak tidak jadi- bisa pisahkan itu. Jadi kalau begitu Yahweh menghendaki dirinya dikandung oleh manusia, betul? Betul? Iya. Dia Oke, menghendaki iya, sebagai baik. Nah, setelah Dia- Yahweh, Iya. dengerin dulu Bu. Setelah Yahweh masuk dalam kandungan, apakah masih ada Yahweh di surga? itu yang saya bilang Bapak tidak akan paham kan? Tidak paham. Dianya yang puyeng, gue nggak paham. Bahwa Dianya yang puyeng. Pak, sebentar. Kan tadi kan saya Aku yang bilang, nggak paham. pasti Bapak berpemahaman kalau Tuhan itu turun berarti di tahta di atas itu kosong. Tadi kan saya udah bilang. Pasti Yahweh ada, Bapak Yahweh ada bilang, berapa Bu? Bapak, Tuhan itu tidak terkira. Sekarang saya Ya, tanya Bapak, nggak. Bapak bisa tahu bahwa Tuhan itu kan kehendak manusia bisa celah tidak? Bapak Bu, tahu ya. kehendak Tuhan tidak? Pasti Bu, Bapak tidak Yahweh ada kehendak. berapa? Bu, Yahweh ada berapa? Yahweh ada Satu berapa? Tuhan. Satu. Nah kalau Satu Tuhan. kalau Yahweh yang satu ini masuk dalam kandungan, apakah masih ada Yahweh di luar kandungan? Itu sudah. Aduh. Bapak Nah. keilahian itu bukan soal fisik yang diturunkan. Saya nggak ngomong fisik Bu, Itu bukan tapi fisik. ini ngomong Yahweh ini kan Ini satu. Bapak ngomong. Bu, Ia menjama Tuhan Yahweh tidak ini terbatas, satu. Pak. Iya. Bu, ini Yahweh satu loh ya. Oke. Nah kalau Yahweh ini masuk dalam kandungan, bisa urubah ya. Kalau Yahweh masuk dalam kandungan, posisi Yahweh ada di mana? Dengerin ya. Sekarang saya kasih dulu. Yahweh masuk dalam Saya kandungan. punya kuasa. Dengerin dulu Bu. Sabar. Yahweh masuk dalam Tidak kandungan. Bapak kan Posisi menjadi Yahweh saya ada di mana? Fisik. Tetap Bu. ada di mana-mana ia ada. Oke, di mana-mana ada. Berarti Iya, ada. di mana-mana Oke, saya ikuti lagi. Berarti Yahweh ada dalam kandungan, Yahweh juga ada di surga, betul ya? Oke, baik. Iya. Apakah Yahweh yang ada di surga? Dengerin dulu Ibu. Apakah Yahweh yang ada di surga sama dengan Yahweh yang ada dalam kandungan? Sama atau beda, Bu? Sama karena mereka satu kesatuan. Oke, sama. Baik. Yang disembah Bunda Maria ini Yahweh dalam kandungannya atau Yahweh yang ada di surga? Sekarang saya tanya Bapak. Kenapa Maria tanya menyembah balik? pada saat dia masih muda, Ini kita mau atau tahu ini. dia sudah Bu, dengarkan baik-baik. Yang disembah Bunda Maria, Yahweh di dalam kandungannya atau Yahweh yang ada di surga? Allah yang satu. Yang Allah mana? yang di atas dan di bumi sama. Yang mana yang disembah Bunda Maria? Tidak ada di mana mereka tuh satu. Kalau satu itu Saya di nggak mana? nanya mereka satu. Saya tanya ke Ibu bahasa Indonesia ya Bu. Bu, ini bahasa Indonesia loh. Kan Bapak mau tahu bahwa Bahasa Indonesia, dengarkan baik-baik Bu. Yahweh yang manakah yang disembah Bunda Maria? A, di dalam kandungannya, atau B, yang ada di surga? saya sudah jelaskan ke Bapak, di kandungan dengan yang di atas itu satu. Iya, Dimanapun satu. dia menyembah berarti satu. Nah sekarang yang disembah Bunda Maria yang mana? Dia satu Tuhan. Oh, Mungkin dia berarti manusia atau dia apakah Tuhan? Ibu mau mengatakan tapi malu-malu bahwa yang disembah Bunda Saya Maria tidak adalah Bu, dengerin, apakah Ibu mau mengatakan tapi malu-malu yang disembah Bunda Saya tidak. Maria adalah Yahweh yang ada dalam kandungannya atau Bunda Maria menyembah Iya. kandungannya gitu?
Iya. Oh, ngomong dari tadi Bunda Maria menyembah kandungannya. Selesaikan gitu. Kan, Pak, bahasa Indonesia kan bisa menyembah. Pengakuan itu harus dari Bapak. Oke, bukan dari cukup. saya. Lanjut, kita lanjut ya. Jadi, Bunda Maria menyembah kandungannya. Betul apa betul? Bukan menyembah kandungannya, Pak. Menyembah Tuhan. Ya Tuhan kan dalam kandungan. Ngomong kata. Menyembah kandungan di mana? Maksud ibu itu begini, Roma. Menyembah kandungan di mana? Ibu ini keserimpet dia. Jangan Keserimpet tertawa. dia ngomong. Jangan tertawa, Roma. Yang dimaksud ibu Dengan kotak ini, Bunda Maria itu menyembah Yahweh yang ada di dalam kandungannya. Seperti itu mungkin, Roma. Iya nih. Dia mau menyembah yang di dalam kandungan atau yang di atas itu sama. Kan Bapak, orang Yahudi kan tidak tunduk menyembah seperti yang lain. Mereka tidak sujud bangun kan tidak. Model Oke, kalau- mereka kan sedikit berbeda. Kalau Pak Yusuf suaminya Maria ini, mereka Bu, juga berbeda. Pak Yusuf suaminya Maria ini menyembah Yahweh dalam kandungan istrinya atau menyembah Yahweh di surga? Ayo, Sama Ani. seperti bangsa Yahudi yang lain. Oke, Satu oke. Tuhan. Jadi Iya, satu Tuhan. Satu Tuhan. keserimpet ini ibu ini Yang kok. di atas itu satu yang sama. Astagfirullahaladzim. Bapak jangan giring saya untuk fisik manusia. Tidak bisa begitu. Nah memang Pak. yang dikandung Bunda Maria itu nggak ada fisiknya, Bu. Emang lu pikir Bunda Maria mengandung roh? Itu kan fisik sebagai manusia. Ya iya ada fisiknya. Kan dia tidak memberi. Saya yang belum Itu pernah fisik mendengarkan sebagai manusia. wanita mengandung roh. Tiba-tiba nongol berkumis, kan nggak juga terproses Bu di dalam itu. Iya, tapi kan bukan hubungan suami istri laki-laki. Saya nggak ngomong suami istri, yang ngomong suami istri siapa? Nggak ada. Makanya kan tadi ibu memutuskan karena Bunda Maria ini tidak berhubungan suami istri. Ibu Louis tadi mengatakan Yahweh yang masuk dalam kandungan Maria, Sang Pencipta masuk dalam kandungan Bunda Maria. Gitu. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah isi kandungannya. Oke. Yang menciptakan Bunda Maria siapa, Bu? Terserah Bapak mau menilai apa. Lo bukan terserah menilai Ya, apa. Itu loh. Bu, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan menjelma sebagai manusia berarti kan Iya. Bapak tahu, berarti Tuhan Yang itu menciptakan Tuhan. Bunda Maria siapa, Bu? Kan itu sama. Bu, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Yahweh. Yang ada dalam kandungannya? Yahweh. Yang dalam kandungan? Dia dengan yang di atas itu sama saja. Iya, berarti Yang dalam kandungan dengan begini. yang menurut Bapak di atas dan di bawah itu sama. Jadi saja mereka. iya Yahweh Tuhan itu tidak Yahweh ada, menciptakan dulu manusia. Yahweh menciptakan dulu Bunda Maria. Setelah Bunda Maria dewasa, ya, yang menciptakan Bunda Maria ini masuk ke dalam diri ciptaannya. Betul? Aduh, iya. Iya. Aduh iya. Aduh iya. Dia kan dikandung dari Roh Kudus. Iya. Artinya Dan Allah itu sendiri. Artinya Bu, Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul? Betul. Iya. Bu? Iya. Gitu. Ini waras atau tidak, Bu? Ini waras atau tidak? Itu iman saya. Apa urusanmu? Itu iman saya. Ini Bu, ini waras atau Dia tidak? dalam wujud manusia. Bu, ini waras atau tidak, Bu? Kenapa tidak waras? Oke. Kenapa Saya tidak tes sekali lagi. Apakah waras kalau pencipta manusia ini dikandung oleh manusia, Bu? Waras atau tidak? Astaga. Makanya pemahaman Bapak jangan dikirim ke saya. Tuhan menjelma jadi manusia, dia tidak perlu untuk minta komitmen manusia. Bapak mau percaya atau tidak itu urusan Bapak. Tapi bagi kami Sudahlah. itu satu. Sudahlah, Roma. Karena dia tidak Kasihan. karena hubungan manusia, Roma, suami cukup, istri lalu Roma. dia lahir. Roma. Tidak. Pertanyaan Cukup, ini Roma. terlalu sulit, Roma. Cukup, Roma harus tahu itu, Roma. Sebenarnya Bapak Harus lanjut. tahu itu, Lanjut aja. Roma. izin saya berinteraksi, Lanjut, Roma. Pak. Izin ibu. Izin saya Izin berinteraksi, sedikit. Roma.
Silakan. Bu, Adi. Ibu, Halo, ya Bu, Yesus itu diciptakan Iya. atau dilahirkan Bu? dilahirkan secara manusia. Ya, berarti Tuhan Ibu dilahirkan, betul? Secara manusia dia harus menjelma sebagai manusia. Mau secara Bapak kan tidak manusia, pernah tahu mau secara tujuannya. Tuhan. Iya, berarti Tuhan Ibu dilahirkan, betul? Terserah Bapak bilang apa. Loh, kok Tuhan terserah? dilahirkan Saya apa nanya, terserah. Bu. Karena mereka- Iya, saya nanya. Bapak harus Tuhan- pahami. Iya, Yesus itu Iya diciptakan kan atau Bapak dilahirkan? kan saya jelaskan. Dari perjanjian lama itu sudah digariskan dia akan turun. Dia bukan Iya. dewa lalu plak langsung muncul. Tiba-tiba Iya. cahaya dia muncul. Oh tidak. Dia Iya. harus melalui proses manusia supaya manusia belajar dari dia. Iya, Bukan jadi tipu-tipu pertanyaan manusia, saya, Pak. Maaf. pertanyaan saya, Yesus itu yang Ibu anggap Tuhan diciptakan atau dilahirkan? Dia diciptakan atau dilahirkan, dia itu Maha Esa. Sebagai wujud manusia, dia dilahirkan sebagai Oh, manusia. berarti Dia Tuhan harus Ibu dilahirkan dilahirkan. sebagai manusia. Berarti Tuhan Ibu dilahirkan. Tuhan saya menjelma, bukan Kok menjelma? dia sebagai manusia dia harus dilahirkan. Jadi dilahirkan Bapak Tuhan Ibu. tahu bahwa Tuhan itu berbeda. Tuhan saya itu tidak terbatas. Iya, saya Karena tidak itu tanya saya bilang terbatas, Bu. Tuhannya Bapak berbeda dengan Tuhannya saya. Iya, saya tanya dulu, Bu. Mungkin Tuhannya dari Ibu Bapak, itu Nabi Isa dilahirkan itu, atau menjelma? Nabi Isa, Maryam, Nabi Daud itu Muslim, tapi bagi kami percaya dia itu Yahudi. Maunya cikal bakal kami Protestan berdiri. Iya. Protestan? Makanya kan saya bilang kan kita berbeda. Jangan Bu, jangan Cikal dari bakalnya Protestan. Jauh itu, adanya jauh. Protestan, Kristen. Jauh. Iya kan cikal bakalnya dari Yahudi. Itu kan agama Bu, tertua. Ibu belum menjawab Setelah tadi. itu Yesus ada, baru Kristen, baru kan Islam. Aduh. Ibu belum menjawab tadi, Iya kan? Tuhan Ibu Tar. diciptakan atau dilahirkan? Enggak, ini Ibu Saya bawa sudah Yahudi jawab. nih. Ibu, apa hubungannya Yahudi Iya, sama kan? Kristen, Bu? Aduh. Bu, apa hubungannya Yahudi sama Kristen? Keyakinan Yahudi Apa itu kan hubungannya? agama dari mula-mula. Oke, Ajarannya sama Nuh, itu kan mereka Iya, iya. Yahudi. Itu Oke, dari Yahudi Alkitab itu kami. Yahudi itu menuhankan Yesus enggak? Tidak. Ajaran mereka kan Taurat. Enggak, makanya Ibu Ada enggak yang beda percaya kenapa tidak. lo? Bu, Ada yang apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B tidak? Tidak. kalau keyakinan kami tetap sama. Sama. Kami Jadi tidak Yahudi menuhankan Yesus. Tuhan. Kemarin Bu, kemarin Itu antara ya, kami. diam. Kemarin Bu, viral di sini itu ya. Ada acara Yahudi pada berjalan rame-rame acara mereka. Terus ada orang keluar bawa salib, diludahi Bu, diludahi. Pak, oh itu tidak masalah Pak. Kok tidak masalah? Artinya nggak sama. Tidak masalah. Sekarang ada 231 warga Indonesia di Israel. Oh, kayaknya terlalu jauh. Udah Bu, gini aja. Jangan nggak usah begini aja. Bu, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Sama saja. Oke, baik. Kalau Yahudi itu mau tefila, dia pilih gereja atau pilih masjid? Masjid. Cara ibadahnya itu kan berbeda, Pak. Dengan kan Saya nggak mereka- nanya cara ibadahnya, Iya, Ibu. cara ibadahnya itu kan berbeda dengan Muslim. Ini Pak. Ibu, ini Tapi kan dia punya Bu, kalau Yahudi mau tefila, mau beribadah, dia pilih gereja atau masjid? sekarang saya tanya cara ibadahnya sama tidak dengan masjid? Mereka ini kami tidak pernah mengatakan sama, tapi itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya dulu, objek dulu yang dituju, tidak membahas cara ibadahnya. Ibu ini terlalu lampau tinggi ilmunya tapi rendah pengetahuannya, akhirnya tidak waras. Dengarkan baik-baik. Lanjut. Yahudi ini objeknya yang dituju untuk tefila itu gereja apa masjid? Masjid. Masjid. Kenapa nggak pilih gereja? Mereka punya sinagoga. Kalau terpaksa baru mereka masuk masjid.
Artinya dia tidak percaya Tuhan yang ada disembah orang-orang gereja. Model ibadah, tata ibadahnya berbeda, Pak. Saya nggak nanya tata ibadah. Bernyanyi dan apa nih seperti Saya nggak kita. nanya itu. Jadi ibu berhentilah bermimpi. Kenapa? Yahudi itu, imam-imam Yahudi zaman dulu, inilah otak pembunuh Tuhanmu. Iya tahu. Karena Kalau memang udah itu tahu, sudah ngapain lu dikasih samain Allah. Tuhan mereka dengan Mereka Tuhanmu? akan mengenal dia. Kalau Nggak itu mungkin tidak lah dia ada menuhankan penebusan, yang dia tidak ada pernah penebusan. bunuh. Gimana kamu Tapi ini tidak ibu? ada penebusan. Makanya kan saya bilang, Bapak jangan mau mengalami agama orang lain. Jangan Kalau Bapak melebar tidak Roma, paham. biar tidak kemana-mana Roma. Roma, sebelum saya izin turun, saya izin bertanya kepada Ibu Ani. Roma, Silakan Ibu Ani. Ani. Ibu, Lanjut Pak. Ibu yang Trinitas ya. Mohon maaf sebelumnya. Ibu Trinitas ya. Iya. Yang saya tahu Trinitas itu Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka bertiga itu satu hakikat, betul? Ya. Kalau Bapa dengan Yesus adalah satu hakikat, apakah Yesus dengan Bapa terpisah, Ibu? Kalau dia turun ke bumi sebagai manusia, dia terpisah. Oh, terpisah Roma. Iya kan? Kalau Bapak kan maunya kan begitu. Kalau dia turun ke bumi berarti Jadi dia gugur terpisah, lah. kan? Jadi gugur Jadi dong. maksudnya kan- Aku maksudnya jadi Bapak gugur kan dong maksud Yohanes saya juga 10:30. seperti itu kan? Kalau terpisah Bu, gugur Yohanes 10:30. Kan Aku Bapak dan maunya Bapak kan adalah Bapak satu. dengar dulu. Berarti Bapak dengar Yohanes dulu kan, 10:30 salah. Dengar Aku dulu, dan Pak. Bapak adalah terpisah, bukan satu. Kan Bapak tuh dengar dulu kan saya bilang, Bapak maunya kan saya jawab begitu. Bapak dan Sabar Bapak dan Ani. Allah itu Sabar satu. Ani. Tidak Ibu, saya maunya sebagaimana yang tertulis Ibu di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus Ibu. Iya. Kalau Yesus dengan Bapa adalah satu, terpisah atau tidak? Satu tuh. Kalau dengar satu berarti tidak terpisah kan? Baik, tidak Tapi Ibu jawab terpisah loh. Iya, itu Kan saya diralat bilang Roma. Bapak maunya kan saya bilang terpisah. Tadi kan makanya Itu saya diralat, bilang jangan Roma. dulu. Jangan Bapak kan dilebarkan mau kan lagi dari awal Roma. sebentar mereka tidak terpisahkan. Sabar Roma. Biarkan Ani Terus Satu sabar hakikat dong. itu, satu hakikat tidak terpisah Roma. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya Ibu, pada saat Yesus dikandung, dilahirkan, ya, apakah Yesus dengan Bapa terpisah? Dia tidak terpisah. Baik, berarti yang dikandung oleh Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Bapa. Pertanyaan selanjutnya Ibu, pada saat Yesus terkubur atau dikubur yang katanya 3 hari, apakah Bapa dengan Yesus terpisah Ibu? Ia harus berdiri sebagai manusia. Pertanyaan saya, pada saat Yesus dikubur yang katanya 3 hari, Iya. apakah Yesus dengan Bapa terpisah atau tidak terpisah, Ibu? Ia harus berdiri sebagai manusia. Pertanyaan Bapak paham itu saya, tidak? saat Yesus terkubur atau dikubur 3 hari, apakah Yesus dengan Bapa terpisah? Ia harus menjelma sebagai manusia, Pak. Dia harus berdiri sebagai manusia. Saya, Ibu, pertanyaan saya, tadi di awal Ibu sepakat, aku dan Bapak adalah satu, betul? 10? Iya. Yohanes 10? Kalau 30. saya paham, Betul, ya? maksudnya Bapak harus Iya. memisahkan, menyatu atau pisahkan. Iya, Iya tidak kan? terpisah kan? Iya kan, Bapak mau saya harus jawab dia tetap satu ataukah dia terpisah? Iya kan? Begini Ibu, Iya kan? Kan pertanyaan nanti kan saya Bapak akan dari awal masuk itu dengan kan jelas, ayat-ayat simple, firman kan? lagi. Kenapa ia berseru kepada Bapak? Kan pasti larinya ke situ kan? Tidak Ibu, saya ikut alur Ibu, begitu loh. Oke. Saya tidak ingin menyangkal Ibu ini, saya ikut iman Ibu gitu loh.
Kalau seandainya penjelasan ibu masuk akal, ya mungkin saya juga bisa dibaptis, kan begitu? Agama kami tidak bisa diterima dengan akal yang secara manusiawi. Iya, Kalau iya, Anda iya, harus iya, bilang iya, secara iya. fisik harus dia Harus dikandung gila. berarti yang di tahta di atas itu Kan kosong. udah Itu kan terjawab, secara jadi nggak boleh fisik waras. dipikirkan Udah terjawab kan nggak boleh waras, gitu loh. Harus gila dulu. secara iman. Benar, Kalau Bapak belajar dari awal. Iya. Ini Benar. terakhir Makanya ya, saya bilang terakhir ya. 1000 kami jelaskan. Roma, Bapak tidak akan Kristen paham, ini karena berakhir Bapak pakai tidak akal, akan Bu, ya. pernah bisa paham kalau dari sisi manusia. Cuma Oh, orang-orang iya, yang iya, punya iya. indera ketujuh yang bisa pahami itu, Pak. Baru indra Iya, ketujuh. iya. Makanya gue bilang, Terakhir, Makanya kalau Bapak sebelum bilang kami saya gila atau perjalanan- apa, itu terserah. perjalanan Karena pulang itu ini, cuma indera Roma, ya. ketujuh yang bisa pahami itu. Terakhir ini Bu Ani, teganya kau Ani. Aduh, Roma cepat ah. Sebentar Ani. Ibu tadi bilang Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, artinya Ibu mengimani bahwa Yesus dengan Bapa itu tidak terpisah. Saya tanya, Iya. yang dikandung, pada saat dilahirkan, Ibu mengatakan tidak terpisah, artinya Bapak juga ikut dikandung, si Bapak juga ikut dilahirkan. Pertanyaan Aduh, saya berikutnya, Pak tahu menjelma tidak? pada saat Bapak tahu- Yesus mati Bapak tahu menjelma tidak? dikubur, iya, pada saat Yesus dikubur, apakah Bapa dengan Yesus tidak terpisah? Kalau saya jelaskan Bapak tidak akan paham. Kalau saya tetap bilang bahwa dia harus berdiri dari sisi manusia supaya penggenapan itu terjadi. Ani, Bapak tidak akan paham soal pertanyaan penggenapan. saya begini, Ani. Tidak Saat bisa Yesus dipisahkan, Pak. dikubur, apakah Yesus dengan Bapa terpisah, Ani? itu Bapak tidak tidak bisa bisa dijawab dipisahkan Roma dari dengan sisi akal. manusia. Imani saja Roma. Makanya saya bilang Terakhir. Bapak tidak akan paham biar 1000 kali saya jelaskan. Makanya Ini saya bilang, terakhir, Bapak Ani. jalan dengan imannya Bapak saja, jangan memaksakan kehendak untuk mempercayai, pokoknya meyakini sesuatu yang Bapak tidak bisa selami itu. Jadi nggak boleh Ani. pakai akal ya Bu, nggak boleh pakai akal Roma. Oh, Sebelum mungkin Bapak saya yang- pergi jauh, Ani, tolong kalau jawab akal manusia pertanyaan akan saya, terbatas Ani. sampai di situ. Ani, saat Terlalu. Yesus terkubur, apakah Bapak dengan Yesus tidak terpisah, Ani? Jangan jebak saya dengan pertanyaan, Roma. Kalau Bapak harus ya dan tidak, pasti jawabannya cuma ya dan tidak. Bapak ini manusia lah. Oke lah. Roma ini suka menjebak orang ini. Kasihan Ani Roma. Ulangi kata Roma. Ulangi dulu itu Bu, ulangi. Tidak Pak, cukup. Baik. Baca. Pak, kita mau lanjut Izin lagi. pamit ya. Izin pamit. Mohon Saya maaf bisa- ya Ibu bisa ya minta jika izin, ada salah kata ya. Ani, kok Ibu Tidak, Ani. Saya senang kok. Terima kasih Pak. Ya, Banyak ya, ilmu ya, saya yang turun dapat. duluan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ani, Jadi Ibu, Permisi Pak. Ani, Halo? Ani, Halo? Ani. Iya. Ini, Ani. Ya. Begini Ani. Han. Jangan kau bersedih Ani. Oh, tidak Pak. Aku pergi dan akan kembali lagi Ani bersamamu Ani. Tapi Pak, mohon, saya juga permisi Pak. ya, tapi mohon Ani sebagai wanita yang berakal, apakah Ani masih berobat jalan atau sudah waras Ani? Bapak yang titip obat Bapak ke saya. Bapak sudah minum obat belum? Oke. Terlalu kau Pak, Ani. saya permisi dulu. Saya Saya lihat anak-anak dulu. Nanti saya balik lagi Pak. Minta Ani. izin dulu. Kenapa Ani merasa dijebak oleh Roma? Pertanyaannya cuma ya, kalau ya tidak. Nanti lari-larinya harus memisahkan itu. Saya sudah ukur Pak. Saya Indonesia Timur Pak. Tapi kita Iya. kan juga dilatih dengan sama. Akal yang Iya, sama iya. tuh Pak. Minta permisi Pak. Minta Jadi Pak. menurut tadi Ibu Ani ini bahwa tidak perlu pakai, nggak boleh pakai akal ya Bu ya, Bu Ani ya. Cuma orang punya indra ketujuh yang bisa pahami itu Pak. Makasih. Ya, Ani terakhir ini Ani, jangan pergi dulu Ani. Aduh, Pak, di Indonesia Timur ini sudah gelap Pak. Saya ibu rumah tangga, saya harus masak. Terima kasih Pak, nanti saya balik. Ani hari ini masak apa Ani?
Aduh, Roma, nanti kau datang makan saja, Pak. Misi, Pak. Ini Roma hari ini Dibaca, disiapkan dibaca. makan apa nih? Udah. Wah nih, Ani Bro. Ani mau masak. Ya inilah ya teman-teman ya. Sulit sekali loh ya. Kalau sudah akal sehat dimatikan ya begini. Akal sehat dimatikan loh. Jadi Yahweh yang menciptakan Ani, contohnya ya, Yahweh yang menciptakan Ani, kemudian setelah Ani bertumbuh dewasa, Yahweh masuk ke dalam kandungan Ani. Kemudian Ani sama suaminya menyembah isi kandungannya Ani. Waduh, Ani terlalu kau Ani. Saya tidak pernah mengajarkan begini kau Ani, terlalu.